Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 0013, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan pemaparan pengalaman budaya positif. Nah, Kak Nopi. Oke, sebelum kita memulai aksi nyata saya ini, maka kita biar semangat, kita ice breaking dulu biar kepala kita segar berpikir. Nah, di sini ada 2 buah ikan, kalau ditambahkan hasilnya 2. Kemudian ikan ditambah burung itu hasilnya 5. Kemudian gurita dikurangi burung hasilnya 6. Nah, berapakah gurita ditambah ikan? Next. Oke. Saya bagi waktu Bapak Ibu berpikir selama 15 detik. Next 11. Oke, berapa jawabannya? 11. Oke, next. Oke, betul ya. Jadi ikan berapa jumlahnya? 1. Kemudian burung 4 dan cumi-cumi 10. Jadi 10 ditambah 1 hasilnya 11. Oke, next. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi sebenarnya budaya positif ini sudah ada di sekolah kita, namun kita belum menyadarinya, seperti misalkan posisi kontrol. Sebenarnya kita sebagai guru memainkan posisi-posisi tersebut. Oke, yang pertama inti dari budaya positif yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita tahu bahwa sekarang kita sedang menjalankan kurikulum merdeka ya. Jadi kalau profil pelajar Pancasila ini rasanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam paradigma baru ini kita harus menanamkan profil pelajar Pancasila terhadap murid kita. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi kita guru. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita merasa bahwa kitalah yang berhak untuk mengontrol murid. Nah, ini harus ini. Nah, ini harus ini. Ya, tapi ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kita selalu kadang-kadang memuji, memberikan pujian kepada anak-anak ya. Jadi kita merasa, oh dengan dipuji itu anak-anak tersebut bisa lebih efektif. Ternyata itu tidak bertahan lama. Ketika dia tak dapat pujian lagi, nah habis semuanya ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Begini misalnya, kenapa nak sampai berbuat seperti ini? Ibu kecewa sama kamu. Nah, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat anak tuh merasa bersalah. Ternyata itu juga tidak bertahan lama. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita pun kadang-kadang sebagai guru bukan selalu, mungkin bahkan pernah melakukan hal seperti ini. Anaknya harus seperti ini, anaknya harus seperti ini, mengutamakan kehendak kita.
Oke, sekarang inti dari yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bu Nopi? Yang Ibu Nopi pernah dengar mungkin selain sebelum saya mengatakan ini? Oke, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Nah, jadi dalam disiplin positif ini kita yang harus sebagai pendidik ini kita memicu peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya seperti ini. Ketika kita datang ke sekolah pagi, ya tak perlu tak membedakan. Oh, itu kepala sekolah. Oh, itu guru. Guru boleh datang terlambat, siswa tidak. Gitu kan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini berlaku untuk semua tanpa membeda-bedakan siapapun. Nah, kemudian nilai universal ini, nilai kebajikan universal ini itu ada dalam profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ya, ada 6. Kemudian ada juga di organisasi Primary Years Program, yaitu nilainya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai universal ini, kebajikan universal ini juga terdapat pada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, secara umum nilai kebajikan apa yang sudah kita lakukan di kelas? Pak D, misalnya ketika orang berbicara, ketika teman berbicara, jadi nilai apa yang kita tanamkan di kelas? Kita harus mendengarkan, artinya kita menghargai orang lain. Kemudian misalnya di kelas ada anakku kadang-kadang tempat pensil kita, tiba-tiba dia mengambil tanpa meminjam. Maka di situ nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan? Menghargai milik orang lain, ya, artinya kita harus menghargai milik orang lain, baik itu teman apalagi guru. Oke. Nah, kita selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kebutuhan dasar kita itu kebutuhan yang kita miliki dalam diri kita. Apa sebenarnya? Next. Oke, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan bertahan hidup. Nah, sebenarnya setiap siswa kita, setiap murid kita melakukan sesuatu, mereka itu ingin memenuhi suatu kebutuhan dasar mereka. Oke. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan,
atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, selanjutnya kita pergi ke studi kasus. Mungkin ini pernah terjadi di kelas kita. Banyak sebenarnya kasus-kasus yang terjadi ya. Oke, Ibu Zulaiha, guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, ada si Tommy, dia ini setiap hari meminta bekal makanan teman sekelasnya. Nah, jika kita menjadi Ibu Zulaiha, apa yang kita lakukan? Dipanggil, kemudian ditanya alasan dia meminta makanan kepada temannya itu kenapa? Tommy-nya dipanggil, kemudian ditanya apa alasan Tommy meminta makanannya. Kalau saya membawakan bekal untuk si Tommy. Kalau Pak Man membawakan bekal untuk si Tommy, ya Pak Man baik sekali. Apakah setiap hari Pak Man membawakan bekal? Oke, hanya bertahan beberapa hari ya. Oke, nah kita selanjutnya, nah ini kita berdasarkan yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Oke, alasan pertama, seandainya Tommy menjawab orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi si Tommy ini tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, sehingga dia hari-hari minta dengan orang lain. Mungkin kita pernah jumpa anak ibu seperti itu. Ada ya, kadang-kadang ada anak kita yang minta uang dari temannya. Ya, karena apa? Karena uang yang diberikan oleh orang tuanya tadi kurang atau tidak cukup. Nah, maka kebutuhan yang mau dipenuhi oleh Tommy tadi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Lanjutkan, jika alasan yang kedua, Tommy merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang. Nah, mungkin ini juga ada terjadi di siswa kita ya. Jadi dengan nanti guru manggil dia, teman-temannya mengeluhkan dia, sehingga nanti berita ini sampai ke orang tua. Ya, maka orang tuanya tadi yang tidak memperhatikannya menjadi memperhatikan dia. Ya. Mungkin di rumah dia kurang perhatian, kurang kasih sayang orang tuanya, sehingga di sekolah dia mencari kasih sayang, buatlah masalah, sehingga dia lebih diperhatikan. Kemudian yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Oh, dengan dia selalu minta-minta nih setiap hari, kawan-kawannya jadi takut. Jadi setiap hari nak ngasih dia duit, nak ngasih dia makan bekal makanan tadi. Nah, jadi kebutuhannya sebenarnya adalah kekuasaan. Kemudian selanjutnya, jika alasan Tommy ini merasa bosan, mungkin setiap hari ibunya hanya bawakan bekal itu aja, cuma mie goreng setiap hari, cuma nasi goreng setiap hari. Sedangkan si bekal yang kawannya mungkin ada nugget, ya. Si Tiha misalnya bawa kadang-kadang nugget, bawa kadang-kadang jajanan ini, jajanan itu. Nah, jadi si Tommy ini merasa bosan dengan bekalnya dia. Nah, jadi dia meminta bekal teman yang lain. Nah, untuk kesenangannya alasannya. Kebebasannya. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir, jika alasan Tommy tadi hanya iseng, ya, hanya iseng-iseng saja, dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dengan temannya kesal dan karena diminta terus, dia merasa senang, padahal bukan dia mau sebenarnya, hanya untuk mengganggu temannya saja. Nah, maka kebutuhan dasarnya
yang ingin dipenuhinya adalah kesenangan. Oke. Kemudian yang ketiga, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi, apa motivasi, Bu Surya? Merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi suatu dorongan dalam diri seseorang. Kemudian motivasi ini ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Nah, apa saja motivasi intrinsik? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah Bapak Ibu pergi ke Tanjung Balai pakai helm? Bawa motor? Pernah ya? Untuk apa? Untuk menghindari kena tilang. Betul ya. Seandainya tak ada polisi, tak pakai helm. Nah, jadi motivasi yang ada dalam diri kita itu hanya untuk menghindari hukuman. Ya, jadi motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siswa, kita janjikan, oh dia tak nak nulis nih, ya murid itu tak nak nulis. Oke, siapa yang nulis nih, siapa yang paling cepat nulisnya atau gambarnya paling bagus, ibu akan bagi penghargaan, bagi hadiah. Nah, maka anak tersebut akan termotivasi untuk nulis lebih cepat, kemudian menggambarnya yang cantik, yang bagus. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian inilah yang paling penting, yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di LMS itu ada pertanyaan, seandainya tak ada penghargaan atau reward dari kepala sekolah, apakah kita akan tetap datang lebih pagi? Tetap? Oke, alhamdulillah kalau tetap. Nah, jadi itu motivasi intrinsik dalam diri kita, itulah yang harus kita tanamkan, bahwa walaupun tanpa reward, tanpa hukuman, kita tetap datang ke sekolah lebih pagi atau sesuai dengan waktunya. Selanjutnya, kemudian motivasi perilaku manusia ini ada yang gagal, identitas gagal, kemudian konsep disiplin ini ada yang sukses. Nah, kalau hukuman dengan penghargaan ini termasuk konsep disiplin gagal. Mengapa? Ya, hukuman. Misalnya setiap murid melakukan kesalahan, kita berikan hukuman. Apa yang terjadi pada siswa tersebut? Yang pasti dia akan sakit hati. Oh, ibu itu selalu menghukum aku. Ya, sehingga hatinya jadi sakit dan bahkan dendam ini akan dibawa dia sampai tua, mungkin ya akan teringat. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan hal seperti itu. Ketika kita dihukum guru, oh teringat, oh dulu Bapak itu pernah menghukum suruh lari keliling lapangan. Nah, sehingga ini bisa dikatakan dengan konsep disiplin yang gagal. Kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menjadi rendah diri. Misalkan begini, ketika anak tersebut datang terlambat, ketika temannya berbaris, dia dihukum berdiri paling belakang. Ya, maka anak tersebut akan dilihat oleh teman-teman yang lain, sehingga dia akan merasa rendah diri, tak percaya diri dan kesal. Ya. Kemudian penghargaan juga itu bisa dikatakan identitas gagal. Mengapa? Karena tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, mengapa konsep disiplin identitas sukses ini ada pada konsekuensi dan restitusi? Nanti kita akan menjelaskan restitusi ya. Mengapa? Karena penguatannya itu jangka pendek, perlu
monitoring. Misalkan begini, ketika ada anak yang nyori-nyori meja pakai apa? Pick apa konsekuensinya? Kita suruh apa kira-kira? Suruh hapus lagi, lap lagi. Nah, itulah konsekuensi yang harus diterimanya. Oh, ketika orang lain, teman lain menulis sudah selesai jam istirahat, dia belum selesai, apa yang ibu suruh? Suruh selesaikan dulu. Nah, itulah konsekuensi yang harus diterimanya. Ya. Tapi apakah sama dengan hukuman? Tidak sama dengan hukuman. Konsekuensi itu yang harus diterimanya akibat perbuatannya. Kemudian restitusi, ya, murid dan orang bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Nah, sekarang kita coba apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Oke, untuk kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang pertama hukuman. Kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, selanjutnya membersihkan coret-coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Mantap Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, tak pakai sendal ya, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki. Hukuman. Oke, next. Nah, yang tadi ya, bahwa yang pertama tadi itu hukuman, yang kedua juga hukuman. Nah, yang ketiga membersihkan coretan seperti saya jelaskan tadi itu termasuk dalam konsekuensi. Apa akibat yang harus diterimanya karena melakukan suatu kesalahan. Oke, tadi sudah sesuai jawabannya ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita pertanyakan pada diri kita, ada pada posisi manakah kita sekarang? Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Oke, ada sebuah kasus nih Bu Ain, ya, siswa bermain bola di ruangan kelas. Pernah? Pernah, ya, siswa bermain bola di ruangan kelas. Nah, posisi apa? Sebagai guru, kira-kira posisi apa yang kita mainkan? Yang pertama, karena dia tadi main bola, hormat bendera selama 1 jam. Pernah kita lakukan seperti itu? Oke. Kalau kita suruh anak tersebut hormat bendera selama 1 jam, maka posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bilang, harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, jadi kita mengeluarkan kalimat-kalimat membuat anak tersebut merasa bersalah. Ya, maka posisi kita adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini.
ya sudah, tak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Maka posisi kita adalah sebagai teman, rasa teman. Kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah kamu simpan bola, kamu rapikan ruangan ini dan jangan ulang lagi. Maka posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Maka posisi kita adalah sebagai manajer. Oke, untuk lebih paham lagi kira-kira posisi kita seperti apa, mari kita pahami kalimat-kalimat ini ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung menuding bahwa anak tersebut salah. Berarti posisi kita tadi penghukum. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisi kita pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tak pernah mendapatkan nilai jika kamu tak mengerjakan tugas. Biasanya kan kita, kalau nak dapat nilai itu harus membuat tugas. Maka posisi kontrol apa? Memantau. Oke, sebelahnya, ayolah lakukan demi ibu. Demi ibu ya. Oke, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Oke, selanjutnya. Oke, ini terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal itu adalah manajer. Jadi kita tidak hanya mengklaim bahwa anak tersebut salah, namun kita memberikannya berpikir solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, oke, kira-kira Bapak Ibu selama ini di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah, kemudian nomor 4 apa tuh? Sebagai teman boleh ya, namun yang paling ideal itu adalah manajer. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa perbuatan itu salah, tapi kita menyuruh dia bertanggung jawab atas kesalahan dan memikirkan solusi dari perbuatannya tersebut. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu punya peraturan kelas di kelas? Punya ya? Atau kesepakatan kelas? Punya ya? Kita harus punya. Nah, mengapa kita katakan sebagai keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh semua anggota kelas bersama siswa, atau keyakinan sekolah itu biasanya kita undang orang tua siswa, ya kita buat bersama-sama. Mengapa bukan peraturan? Karena peraturan tadi bersifat memaksa, dibuat oleh pihak-pihak tertentu, guru saja yang buat. Misalkan apa peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat, hukumannya push up 10 kali. Nah, itu bukan kesepakatan kita bersama, tapi dibuat oleh guru sebagai peraturan
kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 3 ya. Misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar, maka nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa. Kemudian mari membantu kapanpun kita bisa, itu mengandung nilai kerja sama. Kemudian hadir tepat waktu, disiplin atau mandiri. Kemudian kita saling mendengarkan tadi, menghargai. Kemudian terakhir kita bersikap adil dan jujur, maka nilai kebajikannya adalah kejujuran. Kebersihan, ini nilai kebajikan yang berhubungan kebersihan. Jagalah kebersihan ruang kelas kita. Oke, jadi di dalam keyakinan kelas atau sekolah ini harus mengandung nilai-nilai kebajikan tadi ya. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi, Pak Man? Belum pernah, Pak De? Belum ya? Mungkin kita pernah melakukannya, tapi kita tak tahu istilahnya apa, ya? Oke, apa segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, next. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, segitiga restitusi ini kita terapkan ketika ada siswa yang membuat kesalahan. Nanti kita panggil anak tersebut, ya. Nah, jadi disitulah kita melakukan proses segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas, biasanya guru selalu bertanya seperti ini, atau memberikan pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu wajar, tak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya seorang guru tuh bertanya kepada siswanya atau memberikan pernyataan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu tidak melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini itu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, biasanya seorang guru itu menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, oke, coba untuk lebih paham dengan segitiga restitusi, kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi, Randy, Devan, apa kabar? Baik Bu, ada apa mengenai kami? Waktu
apakah itu Tidak Bu, semua berlalu pemerintahan itu berlalu. maaf dari tadi saya akan mengingat. Baik, ibu tidak mencari siapa yang salah ya, karena semua orang itu pernah salah. Membuat kesalahan itu wajar. Bahkan ibu juga pernah membuat kesalahan seperti kalian. Ibu juga suka bercerita. Nah, ibu mengerti kalian pasti punya alasan untuk melakukan itu. Coba cerita sama ibu, apa yang kamu buat? Kami bahas dari kemarin itu, Eva tidak ada dari itu. Jadi saya penasaran, jadi saya tidak tahu sebenarnya apa ini. Ya bu, saya tidak sabar mendengar cerita dari Henry. Pasti seru sekali ya cara camping kemarin. Tapi ibu yakin tidak hanya Deva sendiri yang ingin mendengar cerita dari kamu. Kira-kira bisa kamu perbaiki masalah ini? Bisa bu. Baik, sekarang ibu ingin bertanya apakah ada solusi jika kalian ingin bercerita tapi tidak mengganggu nama yang sedang presentasi. Jadi kalian sudah mengerti apa yang kamu bercerita? Kebetulan sekali minggu depan kita ada mempelajari tentang recount text dan pada materi itu kalian bisa menceritakan pengalaman kalian pada dalam masalah. Baiklah Bu, ada kali pengalaman yang menyenangkan yang saya tidak pernah berceritakan. Nah, sekarang ibu ingin bertanya tentang sikap kalian pada saat itu. Menurut kalian, kira-kira mana sih yang menunjukkan perilaku yang baik saat kalian sedang presentasi? Dari dan pengalaman itu, Betul sekali. Jadi, apakah sikap itu perlu kalian lakukan? Kenapa? Apakah itu penting untuk kalian? karena kami dari dan juga sebagai lain Bu, dan kami sudah mengambil pelajaran dan juga harus fokus pada Benar sekali, pasti tidak enak jika kita lagi presentasi lalu teman-teman yang lain ngobrol. Pasti kita juga akan merasakan salah orang tidak kesal jika kalian presentasi lalu teman-teman ngobrol. pasti kesalahan Bu, dengan presentasi terbuka Nah, lalu Randy dan Irfan ingin menjadi murid yang bagaimana selanjutnya? ini dari orang juga Bu, saya jadi mengerti mulai sekarang saya akan menghargai orang lain dan pesan belajar. Baiklah, sekarang kita sudah punya solusinya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Randy dan Irfan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, sekarang kalian sudah boleh kembali ke kelas lagi ya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video bagaimana menerapkan segitiga restitusi di kelas. Nah, semoga setelah ini kita Bapak Ibu guru dapat menyelesaikan permasalahan siswa kita dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, jadi setelah ini saya harapkan kita semua dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, juga di kelas kita, bahkan di rumah kita ya, terhadap anak-anak kita di rumah. Oke, demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Ya, terhadap murid-murid kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hadir hari ini karena dia sakit. Nah, hari ini kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Apa? Keyakinan seperti apa? Keyakinan di dalam hati kita ya. Nah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Nah, tahu peraturan? Tahu. Misalnya peraturannya tidak boleh main di kelas. Nah, kenapa kita buat keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Nah, jadi kalau peraturan itu dibuat oleh misalnya oleh sekolah, misalnya oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas yang akan kita buat ini itu harus kita yakini di dalam hati. Kemudian kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, itu kan keyakinan kita sama-sama semua. Ya, keyakinan kita diketahui oleh ibu sebagai wali kelas dan anak-anak sebagai siswa di dalam kelas. Oke, mantap. Nah, jadi siapa yang tahu contoh-contoh keyakinan kelas? Misalnya tadi, apa ini? Misalnya tidak boleh makan di kelas. Lagi, tidak boleh bermain di kelas. Lihat contohnya. Ahmad, tidak boleh membuang sampah di kelas. Oke, itu boleh. Namun keyakinan kelas kita buat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas. Jadi kalimat positifnya seperti apa? Jagalah kebersihan bersama. Kemudian misalkan antara teman dengan teman yang lain harus saling apa? Harus saling menghargai. Berarti bunyi keyakinan kelasnya seperti apa itu? Harus menghargai sesama teman. Misalkan anak-anak dengan ibu seperti apa? Bagaimana keyakinan kelas yang akan kita buat? Apa gini? Misalkan anak-anak dengan ibu seperti apa misalnya? Menghormati guru. Oke. Apakah ibu aja yang harus dihormati? Tidak. Nah, di dalam keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikan. Misalnya tadi menghormati, menghargai, ya. Misalkan saling menghargai antar teman. Nah, nilai kebajikan yang terkandung di dalam itu adalah saling menghargai atau menghargai. Kemudian contohnya ini, tidak mencontek. Ketika ujian, itu kita ganti keyakinan kelasnya seperti apa, kan tidak boleh pakai kata negatif tadi. Kalau tidak mencontek artinya kita jujur atau tidak? Kalau kita mencontek, jujur atau tidak? Tidak. Nah, jadi kalimat positifnya seperti apa? Jujur ketika ujian. Ya, artinya kita tidak boleh mencontek. Kemudian misalkan ada barang teman yang lain, boleh tidak kita mengambil barang teman yang lain? Tidak. Misalkan seperti apa kesepakatannya? Meminjam barang teman, ya, dengan izin. Boleh? Boleh. Jadi tidak boleh tiba-tiba kita mengambil pena teman yang kita pakai. Ya, nah, jadi harus meminjam dulu. Boleh kita buat sama-sama? Boleh. Oke. Nah, sekarang ibu punya kertas warna-warni ini, ya. Nanti ibu akan bagikan kepada anak-anak satu persatu. Nah, anak-anak nanti tulis apa keyakinan kelas yang anak inginkan. Ya, keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama kesepakatan kelas kita.
keyakinan kelas. Nanti akan kita tempelkan di papan ini. Ya, sama-sama akan kita tempelkan. Oke. Makan Fatihah dulu ya. Nah, silakan tulis di kertas tersebut apa keyakinan kelas yang akan kita buat. Kamu tak perlu buat nama. Bukan salah joget deh. Oke, sudah nak? Sudah ya. Nah, sekarang anak-anak silakan menempelkan keyakinan kelas yang sudah anak buat di papan yang sudah ibu sediakan. Oke, silakan Fatihah. Oke, nah keyakinan kelas kita sudah kita buat bersama-sama. Ya, nah, jadi hari ini kita dapatkan 8 keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, nah, jadi setelah kita buat keyakinan kelas kita ini harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Supaya apa? Supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, bersih, ya. Oke, serta kita akan saling menghargai antara guru dan juga dengan teman-teman. Oke, baik. Setelah kesepakatan kita yang sudah kita bentuk agar lebih bertanggung jawab terhadap diri anak-anak dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kimi dari kelas 3. Assalamualaikum, nama saya Asma, saya kelas 3. Assalamualaikum, nama saya Aura, kelas 3. Saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar bisa disiplin. Oh, kami betul.